Ya, apa kabar sahabat sekalian? Bertemu lagi dengan saya Setia Furqan Holid, dan hari ini saya akan bahas satu judul yang menarik sekali, yaitu tentang 3 tanda dia jodohmu. Apa saja itu? Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe channel Setia Furqan Holid ini. Kita akan mulai dari tanda jodoh yang pertama. Apa sih Kang? Tanda dia tuh bener-bener bakal jadi jodohku. Yang pertama, mau tahu atau mau tahu banget ya? Oke, yang pertama adalah hati mudah menerima. Hati mudah menerima belum tentu itu berarti kamu udah cinta 100% sama dia. Apalagi kamu yang memang kenalan lewat cara ta'aruf. Beda dengan orang yang memang dari dulu, ini misalnya teman SMA ku, berarti kamu udah ada rasa kan? Atau dia teman seprofesiku, teman di kerjaku, itu biasanya udah ada rasa. Tapi kalau Anda seorang yang memang sedang membangun cinta, ya, katanya membangun cinta, itu selalu berhadapan dengan, aku tuh sebenarnya suka gak sih Kang sama dia? Tapi aku masih ragu apakah aku bisa membangun cinta sama dia. Nah, teman-teman semua, kalau ngomongin masalah hati mudah menerima, itu tidak selalu dia sempurna 100%. Karena kalau kau cari orang yang sempurna, sampai mati pun kau tidak akan pernah mendapatkan yang sempurna. Karena kau pun tak sempurna. Ada loh orang yang gak nikah-nikah, itu karena emang dia cari yang sempurna. Harus tampan, mapan, beriman, hafal Quran. Akhirnya dia gak nikah-nikah. Kenapa? Karena dia terlalu tinggi. Coba turunin ekspektasinya ya. Nah, ketika kita mudah sreg itu artinya kita siap dengan kekurangannya. Maka kalau Anda mau nikah, itu ibarat kamu mau beli mobil. Cek and recheck dulu, pastikan kamu siap menerima kekurangan dari mobil itu. Karena semua fitur-fitur kelebihannya itu udah pasti kamu syukuri. Tapi yang terpenting sebelum kamu membelinya adalah kamu harus cek and recheck dulu. Apa resiko kalau aku beli itu? Sama dengan apa resikonya kalau aku nikahin dia. Jadi nggak cukup cuman cinta. Karena modal cinta tanpa logika yang benar, setelah menikah banyak wanita yang menggugat cerai karena kecewa. Kok cowokku nggak kayak gitu sih? Kok suamiku nggak seperti dulu? Kayaknya romantis tapi kok nggak? Katanya cowokku ini, katanya dia suka ke masjid, tapi kok sekarang jarang banget. Nah, itu gara-gara kita nggak check and recheck. Maka menurut saya yang terpenting adalah Anda benar-benar siap menerima kekurangan pasangan. Itu penting. Kalau Anda udah siap menerima kekurangan dan kelebihannya juga Anda syukuri, maka itu berarti parameter dia adalah cocok buat. Itu yang pertama ya. Dan nggak selalu orang yang bertahun-tahun bersamamu itu berarti jodohmu. Karena banyak orang yang 4 tahun, 5 tahun kayak Milea, Dilan gitu ya, pacaran, udah ngabisin ini, ngabisin itu, udah jalan-jalan, udah traktir, udah sampai dikeluarin, jadinya nggak nikah. Jadi itu cuman ngabisin waktu untuk jagain jodoh orang. Itu loh teman-teman semua ya. Nah, yang kedua teman-teman semua, kalau udah hati mudah menerima, apalagi Kang? Orang tua menyetujui. Nih, di level kedua ini banyak orang-orang yang akhirnya memaksakan diri. Ibunya nggak setuju, ayahnya nggak setuju karena mungkin ibu bapaknya punya penilaian. Dan penilaian ini penilaian misalnya akhlaknya, bukan masalah pekerjaannya, karir. Kalau cuman kayak gitu sih sesuatu yang masih bisa dinegosiasikan. Tapi misalnya karena kamu udah cinta kelewatan sama cowok itu, terus akhirnya kamu nggak mau dengerin orang tua, akhirnya kamu marah sama orang tua, apa yang terjadi? Banyak yang kawin lari. Kawin lari itu capek. Jangan kawin lari ya. Iya nggak, kawin lari sambil lari gitu, jangan. Atau di bawah tangan, jangan ya, di bawah meja juga jangan. Ayo resmi aja. Kalau memang orang tuamu memang nggak setuju, negosiasikan. Ya, musyawarah dan istikharah nggak akan pernah kita rugi. Dengan musyawarah kita paham. Jangan-jangan selama ini aku terlalu percaya sama dia, ternyata ada informasi lain yang membuktikan bahwa cowok itu atau wanita itu nggak cocok buat kamu. Oke, itu yang kedua. Ya, yang ketiga teman-teman, apa sih Kang tanda bahwa dia itu adalah jodoh kamu? Yang ketiga yang terpenting adalah jalan menuju pernikahan dipermudah.
Ada seorang wanita, dia udah cocok banget sama seorang cowok. Cowok itu, Ikhwan itu gue banget bagi dia. Udah soleh, cakep, dia orangnya tanggung jawab misalnya. Tapi ketika dia mau melamar, dia bilang 2 tahun lagi ya aku nikahin kamu. Sekarang kita lamaran aja. Terima nggak? Ayo jawab di komen nanti ya. Terima nggak? Apakah kamu akan menerima laki-laki yang gue banget? Nggak 2 tahun dah, 3 tahun. 3 tahun lagi mau nikahin kamu. Kalau saya jadi wanitanya, boleh Anda komen bebas dengan apa alasan Anda. Tapi kalau saya, jawabannya adalah saya tolak. Kenapa? Karena 3 tahun, 2 tahun itu waktu. Dan belum tentu dalam masa itu kita masih bisa menjaga cinta, bisa menjaga perasaan. Jangan-jangan ada yang lebih baik dibandingkan dia. Jangan-jangan juga nanti kita ketahuan ternyata jeleknya dia. Jangan-jangan juga ternyata banyak godaan di luar sana. Atau bisa jadi juga ada yang meninggal salah satu. Kita nggak tahu, nauzubillah kali ya. Tapi kalau kita memang sudah siap menikah, menurut saya tak penting dengan siapa dan kapan. Tapi yang terpenting kenapa dan bagaimana kamu menikah. Saya Stefan Holid, jangan lupa subscribe channel